Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2 yang menganggotakan saya sendiri Panji Setiawan dengan NIM 1919 1020 1002 dan rekan saya Dava Fikri Maulana dengan NIM 1919 1020 1088. Di sini kami akan mengimplementasikan PSO dalam pencarian nilai X minimal dan maksimal dengan rentan batas 90 dan 150. Di sini kami menggunakan persamaan F sama dengan 100 min X pangkat 2 seperti pada listing program. Untuk selanjutnya di sini terdapat fungsi-fungsi dari listing program ini sendiri. Langkah awal yang kita lakukan yaitu menentukan batas atas dan batas bawah. Di sini untuk batas bawah sendiri 90 dan batas atas 150. Misalkan di sini untuk nilai fungsi yang dimasukkan yaitu 100 min X pangkat 2, di mana XB adalah batas bawah dan XA adalah batas atas dari X. Dalam matematis dapat dituliskan XB kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan A. Untuk langkah awal yang kita lakukan pada listing program ini yaitu mengasumsikan bahwa ukuran kelompok atau kawanan atau jumlah partikel itu sama dengan N. Di sini dapat dilihat X sama dengan ran N, dim UPBND min IWBND plus IWBND. Untuk V-nya ran dalam kurung N, dim. Di sini menyatakan kecepatan awal. Untuk selanjutnya kita membangkitkan populasi awal X dengan rentang XB dan XA secara random sehingga didapat nilai X1, X2 sampai ke Xn. Di sini dapat dilihat pada listing for each sama dengan 1. Ini tanda titik 2 menyatakan bahwa fungsi ini dilakukan pengulangan sampai dengan it maksimal. Untuk selanjutnya kita bisa menghitung nilai kecepatan dari semua partikel. Semua partikel di sini bergerak menuju titik optimal dengan suatu kecepatan. Awalnya semua kecepatan dari partikel di sini diasumsikan sebagai I. Di sini diasumsikan I sama dengan pengulangan maaf saya yang ini. I sama dengan 1 sampai pengulangan baris. Untuk selanjutnya di sini juga terdapat untuk penghitungan dari V sama dengan zeros dalam kurung baris koma kolom. Di sini untuk
variabel min f, IDK sama dengan min dalam kurung f. Di sini nilai min dari matriks f yaitu berada pada baris dan kolom IDK. Untuk yang G base sama dengan X dalam kurung IDK, titik 2, di sini menyatakan bahwa nilai G base adalah matriks X dengan baris IDK di semua kolom. Jadi dalam penyelesaian matriks ini matriks X IDK di sini untuk penyelesaiannya langsung semua kolom. Untuk selanjutnya melakukan perhitungan iterasi ke I dengan mencari dua parameter penting untuk setiap partikel J. Di sini untuk RI sama dengan run, terus maksud saya R1 sama dengan run dan R2 juga sama dengan run, dimana untuk J sama dengan 1.2 baris. Dapat diartikan bahwa fungsi di dalam ini atau perhitungan di dalam fungsi ini untuk nilai J diasumsikan pada nilai baris pertama dan dilakukan pengulangan sampai dengan baris yang terakhir. Nah, untuk selanjutnya di sini bisa dilakukan cek apakah solusi yang sekarang udah konvergen. Jika posisi semua partikel menuju ke satu nilai yang sama, maka dalam proses percobaan yang dilakukan ini bisa disebut konvergen. Untuk proses selanjutnya mungkin dapat dijelaskan oleh rekan saya. Ya baik, untuk selanjutnya yaitu saya akan mencoba untuk memproses hasil dari programnya, yaitu dengan cara memasukkan beberapa nilai permisalan seperti nilai variabel X, nanti akan saya panggil di command window untuk menjalankan hasil dari perhitungan yang telah dibuat pada program utama sebelumnya tadi. Selanjutnya kita akan menuliskan variabel X. Di sini saya akan memisalkan X sama dengan 90 ditambah RAND atau dia sebagai random dikali misal saya akan memberikan batas atasnya yaitu 105 dan dengan batas bawah yaitu 90, sehingga ini akan memunculkan nilai random 90 hingga 105. Kemudian kita klik enter. Oke, maka di sini menghasilkan nilai X sebesar 1,022
pangkat 10 kali 10 pangkat 2. Artinya dia akan bernilai 102,22. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai variabel f dengan nilai 100 dikurangi x sesuai dengan function yang telah ditulis pada program sebelumnya. Kita enter. Nah, di sini menunjukkan bahwa dari hasil perhitungan untuk x sama dengan 102,22 itu dihasilkan nilai f 4,9321. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk mencari nilai x yang lain ya. Di sini misalnya untuk nilai randomnya nanti kita tambah untuk porsinya. Untuk awalnya tetap x 90 ditambah RAND. Kemudian untuk ini nilainya kita buat 5,1 dan kita tutup kurung terlebih dahulu, kemudian kita kali dengan seperti nilai jangkauan yang kita tulis sebelumnya, yaitu 105 kurangi 90. Kemudian kita enter. Nah, maka di sini akan muncul nilai yang lebih bervariasi lagi. Ya, di sini ada 1 kali 10 pangkat 2, artinya di sini untuk 5 nilai 5 nilai di bawah ini akan dikali dengan nilai atasnya terlebih dahulu ya. Jadi untuk baris pertama ini nilainya adalah 103,586 dan seterusnya. Ya, dari nilai x yang sudah kita dapat ini dengan variasi yang lebih banyak, selanjutnya kita dapat mencari nilai v. Kita tulis dulu v sama dengan one. Kita buka kurung, kemudian kita once ya. Kemudian kita berikan nilai 5,1 sesuai dengan nilai yang sebelumnya pada fungsi random. Ya, di sini kita akan membuat nilai matriks 1 pada variabel v. Jadi variabel v ini isinya adalah matriks 1 dengan baris 5 dan kolomnya adalah 1. Kita enter. Nah, maka keluar nilai v ini adalah matriks 1 dengan barisnya 5 baris dan kolomnya 1. Oke, setelah kita membuat matriks v, selanjutnya kita akan kembali ke fungsi f lagi ya, yaitu kita akan memberikan dengan rumus yang sama seperti tadi, yaitu f 100 min x pangkat 2. Nah, di sini akan muncul nilai f yang lebih bervariasi ya. Jadi untuk nilai yang pertama ini ada 12,08, kemudian 65,5, 13,69, 0,26 dan 72,878. Oke, selanjutnya kita akan menuliskan fungsi keybase ya.
Kita coba tulis dulu. Ya, keybase sama dengan kita masukkan pada X ya. Ya, artinya untuk variabel keybase ini kita beri dengan nilai X. Nah, jadi pada keybase nilainya akan sama dengan nilai X ya. Dimana nilai X ini tadi seperti ini. Selanjutnya kita memasukkan keybase sama dengan X 4. Ya, artinya di sini kita hanya memasukkan nilai X yang urutan keempat. Dimana untuk urutan keempat itu adalah 1, 2, 3. Maaf, untuk X-nya tadi ini. Nah, urutan yang keempat adalah 0,994. Kita enter. Oh ya, karena ini tadi ada pengalinya 100, jadi nilainya dari 0,994 dikalikan 100, hasilnya 99,48. Selanjutnya kita akan menuliskan variabel V. Kemudian kita masukkan V ditambah random 5,1. Artinya dia akan membuat matrik random dengan baris 5 baris dan kolom 1 kolom. Selanjutnya kita kali dengan nilai keybase tadi yang sudah dibuat ya. Dan kita kurangkan dengan X. Kita tutup kurung. Selanjutnya kita kali repmat. Kemudian kita masukkan nilai keybase lagi. Kemudian kita masukkan 5,1 aja. Kita tutup kurung dan kita kurangkan dengan X. Kita coba enter. Kita coba enter lagi, maksudnya tadi ada kesalahan di maaf, belum saya beri tutup kurung ya. Di sini untuk MATLAB-nya sudah memberi fungsi yang benar. Kita coba enter lagi. Nah, dari fungsi yang barusan dibuat itu menghasilkan nilai V untuk baris yang pertama ada 5,68 hingga baris yang terakhir 11,14. Ya, jadi dari fungsi di atas ini dapat menghasilkan nilai V seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan nilai V yang lain. Di sini kita akan mengkalikan fungsi di atasnya tadi. Kita tambahkan nilai 0,9. Jadi kita bisa coba untuk meresign fungsi yang sebelumnya. Kita tuliskan 0,9
kita kali V, kemudian kita jumlahkan random 5,1, kemudian kita kali keybase kurang X plus, oh maaf, di sini ada yang kurang. Di sini kita tambahkan dengan random untuk barisnya 5 dan kolomnya 1. Nah, kemudian dikali dengan trip math, kemudian ada fungsi keybase 5,1 minus X. Nah, kemudian bisa kita enter. Ya, di sini muncul hasil seperti berikut ya. Ya, jadi untuk fungsi ini kita mencari nilai untuk di titik tertinggi, yaitu di 0,9 dari fungsi dari fungsi PSO. Dan di sini kan tadi pada rumus itu ada RHO ya. Nah, di sini ada RHO max yaitu 0,9. Nah, di sini kita bertujuan untuk mencari nilai V tertingginya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mencari nilai X1. Nah, di sini untuk nilai X1 kita sama dengan nilai X kali V, dimana untuk nilai X dan V nya telah kita cari pada persamaan sebelumnya. Di sini akan muncul nilai seperti berikut ya. Untuk nilai yang paling atas ini adalah nilai pengali dari semua nilai yang ada di bawahnya. Jadi untuk baris pertama ini nilainya 102,99 hingga yang terakhir adalah 107,89. Selanjutnya kita masukkan fungsi untuk mencari F lagi sebagaimana yang tertulis pada program utama. Kita masukkan F sama dengan 100 kurangi X. Kemudian kita pangkatkan dengan 2. Nah, di sini muncul nilai seperti berikut ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari fungsi F1. Untuk nilai F1 sendiri sama dengan fungsi X, tetapi untuk X-nya kita ganti juga di nilai X1 ya. Jadi ini kita kurangi X1 seperti itu. Nah, maka muncul nilai seperti berikut. Selanjutnya kita masukkan fungsi if ya. Maaf, ini ada sedikit kesalahan ya. Ini akan kita masukkan F, kemudian F1, kemudian kita tutup kurung ya. Nah, maka akan muncul nilai sebagai berikut, yaitu dengan pengali atasnya itu adalah 1000 ya, karena 1 kali 10 pangkat 3. Selanjutnya kita akan
memasukkan fungsi P base, artinya dia akan mencari nilai P terbaiknya. Kita coba masukkan P base. Oke. 1 X ya. Oke, mouse ada kesalahan sedikit. Nah, di sini muncul nilai, yaitu seperti yang bisa dilihat ya. Oke, mungkin ini aja dari kami, karena untuk proses selanjutnya itu hampir sama. Kita akan terus mencari nilai P base untuk yang kedua, ketiga, dan seterusnya hingga nilai yang mendekati nilai 100 ya, seperti yang ada di sini. Karena di sini sebenarnya untuk nilai P terbaik itu ada di 100. Oke, mungkin ini aja untuk konsepnya. Di sini karena di awal itu kita memakai nilai random untuk mencari nilai hasil yang akan kita cari, dan sebenarnya untuk nilai yang kita cari itu sudah kita ketahui ya. Ya, tetapi dari fungsi PSO ini dia akan merandom suatu nilai hingga mencapai nilai yang mendekati atau nilai yang terbaik ya, nilai yang paling mendekati dengan nilai kebenarannya. Nah, jadi untuk posisi ini kita mencari nilai P base untuk menghasilkan nilai yang mendekati dengan 100 seperti itu. Di sini sudah bisa kita lihat untuk hasil pertama ini 102,9, hasil kedua 135, sekian, hasil ketiga 114, sekian, dan hasil ketiga 100,335. Hasil keempat ya. Nah, dari hasil keempat ini sebenarnya sudah cukup mendekati dengan nilai yang akan kita cari, sehingga untuk kelima nilai ini sudah bisa kita tebak untuk hasil yang terbaiknya. Ya, mungkin itu aja dari penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.